Pertanyaan yang pertama. Saudara saya ada yang murtad 2 kali. Apakah boleh tetap menjalin silaturahim? Misal saling memberi hadiah. Saya takut jika saya berbuat baik, kelak saya termasuk menyetujui perbuatannya. Orang yang murtad 2 kali dinyatakan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru. Ya, coba gimana? Tsumma kafaru. Di surat An-Nisa ayat yang ke-137. Innal ladzina amanu tsumma kafaru, tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma isdadu kufra. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ancamannya keras ini. Sesungguhnya orang yang beriman, kemudian dia jadi kafir, lalu beriman lagi, kemudian kafir lagi. Berarti murtad berapa kali? 2 kali. Tsumma isdadu kufran. Kemudian setelah itu dia makin kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga memberikan sikap untuk orang ini tentu saja berbeda dengan sikap kepada orang yang non-muslim dari awal. Sebab orang yang murtad itu dalam Islam hukumannya apa? Seharusnya tidak boleh dipertahankan, ya. Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang ganti agamanya silahkan dijatuhi hukuman bunuh. Karena dia dianggap sebagai pengkhianat agama. Oleh karena itulah dalam kondisi seperti ini, maka secara undang-undang orang yang murtad itu kalaupun masih hidup dianggap tidak ada. Dia dianggap tidak ada. Sehingga dia tidak dapat warisan. Dia kalaupun punya harta nanti diambil semuanya oleh keluarganya karena dia dianggap tidak ada. Tayyib. Nah, di negara kita tidak ada hukum seperti itu. Oleh karena itu kalau ada orang yang murtad, maka yang bisa kita berikan adalah sikap. Sehingga jika ada saudara yang murtad, ya kita sikapi seperti dia tidak ada orangnya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri ya. Kalau orang itu seperti tidak ada berarti gimana, Pak? Ya seperti tidak ada. Jadi dia seperti bukan orang yang hidup di alam raya ini. Wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan. Saya pernah bilang gak sanggup lagi karena suami pemarah. Tapi suami menolak dan bilang kalau kita pisah itu hanya karena kematian. Bagaimana yang harus saya lakukan? Saya sudah gak mau dengan suami saya. Dia juga menyakiti hati saya, bilang kalau saya mati pagi, besoknya dia akan langsung nikah lagi. Saya harus bagaimana? Kalau ibu mati lalu suami ibu nikah lagi, kira-kira yang mati cemburu enggak? Hah? Cemburu enggak, Pak? Wes mati kok cemburu. Berarti kalau sudah mati ya sudah kita jawab ya. Makanya kalimat ini tidak perlu diambil hati. Ya namanya orang kalau istrinya mati terus dia nikah lagi, tidak perlu apa? Izin suami, izin istrinya ya. Gak perlu datang ke kuburan. Saya minta izin mau nikah lagi, tidak perlu. Udahlah kalau memang sudah mati ya sudah. Baik. Cuman yang jadi pertimbangan ini tadi ya. Jika benar bahwasanya suami Anda adalah orang yang suka pemarah dan suka menyakiti hati Anda tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i,
Memang ini bisa menjadi salah satu alasan bolehnya wanita melakukan gugat cerai karena dia di posisi sebagai orang yang sering dizalimi. Dia boleh melakukan gugat cerai. Sehingga kalau betul-betul ibu sudah nggak betah, nggak tahan karena pertimbangan akhlak sang suami yang tidak bisa ditoleransi, Anda bisa melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang? Dalam hal ini adalah pengadilan agama. Nanti silahkan datang ke KUA jika memang serius mau berpisah, kemudian sampaikan permasalahan yang Anda hadapi, dan biasanya sebelum melakukan itu KUA akan memberikan masukan dan saran. Sampai pada puncaknya ketika sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, baru dialihkan ke pengadilan agama untuk proses gugat cerai. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Namun kalau Anda bersabar hingga sampai akhirnya yang memisahkan adalah kematian, semoga ibu mendapatkan pahala besar dari Allah dengan kesabaran yang ibu hadapi. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan ini. Pasti semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabiyat yang beliau sempat lapor kepada ayahnya ingin gugat cerai dari suaminya, namun dilarang oleh ayahnya dan diminta untuk tetap bertahan. Siapa beliau? Karena suaminya ini ahlul jannah. Siapa? Bukan. Siapa beliau? Ada sahabiat yang agak digalai oleh suaminya, sampai akhirnya dia itu nggak betah, pengen gugat cerai karena pernah dimarahi oleh suaminya, dan memang pekerjaan suaminya juga berat dan dibantu oleh istrinya. Sampai akhirnya sang istri ini mau gugat cerai tapi dilarang oleh ayahnya karena suaminya adalah ahlul jannah. Siapa namanya? Bukan. Siapa namanya? Muhammad bukan? Iya, silakan. Ada yang tahu? Pas? Baik. Siapa? Pas. Silakan. Baik, silakan. Kami tunggu, barangkali sedang dicari di ufit.com ya. Enggak jadi? Ini silakan. Fatimah? Bukan Fatimah ya. Bukan Fatimah. Fatimah itu tidak mengeluhkan suaminya yang kasar, bukan. Kalau ini mengeluhkan suaminya yang keras kepada dia. Beliau adalah siapa? Asma bintu Abi Bakar dengan Zubair bin Awam. Jadi Zubair ini termasuk suami yang tegas, maka Asma sempat gak kuat bersama Zubair. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan Asma sebab suaminya termasuk ashrul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Baik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami ana meninggalkan ana tanpa kabar. Ada 1 tahun lamanya. Ana ditinggalkan 4 anak dan sekarang ana antar jemput sekolah dan mencari nafkah sendiri. Apa yang harus ana lakukan? Sedangkan ana masih sayang. Apakah ana harus menunggu atau mengakhiri pernikahan ini? Apakah ada keluarga suami Anda? Kalau ada, Anda bisa serahkan anak itu ke keluarga suami.
Sehingga tolong saya dibantu untuk menyediakan nafkah bagi anak-anak suami. Sehingga nanti bapaknya suami Anda atau kakaknya atau adiknya, mereka yang memberikan nafkah. Anda kalaupun mencari nafkah hanya untuk kepentingan sendiri. Sedangkan anak-anak nafkahnya ditanggung oleh keluarga suami. Oleh karena itu dalam posisi ini, ibu untuk urusan nafkah serahkan kepada keluarga suami. Selanjutnya, masalah apakah harus bertahan atau mengakhiri pernikahan kembali kepada kerelaan Anda. Kalau ibu ridho untuk menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan suami Anda, tidak masalah dan sah-sah saja. Tapi kalau kemudian ibu tidak ridho karena sudah ditinggal lebih dari 4 bulan tanpa kabar, tanpa nafkah, maka Anda berhak untuk melakukan khulu, dan itu bisa disampaikan melalui prosedur seperti yang tadi kita sampaikan ya. Ke KUA dulu, kemudian nanti akan diberi saran. Kalau kemudian tidak memungkinkan, KUA akan menyerahkan ke PA dan prosesnya nanti dilanjut di pengadilan agama. Wallahu a'lam. Semoga yang hadir di majelis ini dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Apakah seorang istri harus bisa masak? Harus atau tidak, Pak? Hah? Harus. Oh gitu. Harus bisa masak ya. Kenapa nggak belanja aja? Hah? Boros. Di Bali mahal ya. Tayyib. Apakah syarat untuk bisa menjadi seorang istri harus bisa masak? Jawabannya bukan syarat. Terus gimana Pak? Nanti kalau nggak bisa masak, yang penting bisa makan, bukan bisa masak. Kalau nggak bisa makan mati ya. Sehingga syarat menjadi seorang istri tidak harus bisa masak. Ya meskipun kalau bisa masak itu bagian dari kelebihan seorang istri. Asma bintu Abi Bakar, kasusnya sama. Beliau itu dulu ketika awal-awal nikah tidak bisa masak. Dan pada waktu hijrah ke Madinah, yang ngajari masak itu wanita Ansor. Sehingga Asma ketika masak itu pertama nebeng di wanita Ansor, diajari. Sampai akhirnya setelah beliau bisa masak, ya barulah beliau masak sendiri. Sehingga bukan syarat ketika menikah wanita harus bisa masak. Mohon nasihatnya agar tidak mudah cemburu terhadap mantan istri suami. Mantan istrinya masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Dulu Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kepada Khadijah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut nama Khadijah meskipun sudah meninggal dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengenang perjuangan beliau di awal, mana semua orang menolak tapi Khadijah menguatkan semangat beliau. Semua orang tidak mendukung tapi Khadijah memberikan dukungan materi. Itu yang membuat kenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hilang terhadap Khadijah. Sehingga meskipun sudah meninggal tapi bisa membuat istri termuda beliau, Aisyah radhiyallahu anha, cemburu. Coba. Ada wanita yang punya kenangan luar biasa terhadap suaminya, sampai suaminya tidak pernah mau melupakannya. Ya. Dan nasihatnya bagaimana? Berarti Anda harus punya prestasi yang melebihi dari prestasi istri pertama. Kalau istri pertama sudah meninggal, ya tinggal pelajari gimana sih sifat-sifat istri pertama dulu. Nah, kalau kemudian belum meninggal, Anda lihat kelebihannya di sisi mana, kemudian tiru prestasinya. Semoga nanti suami Anda akan lebih sayang kepada Anda, ya. Dan Anda tidak perlu cemburu kepada mantan istrinya. Wallahu a'lam.
Suami saya melarang bertemu dengan orang tua saya karena orang tua saya melakukan kesyirikan. Apakah saya harus menuruti perintah suami untuk tidak bertemu dengan orang tua? Dan bagaimana cara mendamaikan suami dan orang tua saya? Dulu ada seorang sahabiyat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk bertemu dengan ibunya yang masih musyrik. Ibunya wanita musyrikah. Dan ibunya itu pernah datang ke kota Madinah untuk menjenguk putrinya. Lalu Nabi SAW mengizinkan, sili anha, silahkan kamu sambung dengan ibumu. Sehingga hadis ini dalil bolehnya menyambung silaturahmi dengan orang tua yang berada dalam kondisi agama non-muslim. Dan yang namanya nasab itu tidak pernah hilang. Namanya nasab tidak hilang gara-gara beda agama. Ibu tetap ibu, bapak tetap bapak meskipun beda agama. Karena itu silaturahmi tidak putus gara-gara beda agama. Tapi silaturahmi bisa putus karena permusuhan disebabkan agama. Permusuhan karena sebab agama. Bedakan ya. Silaturahmi tidak putus karena beda agama, tapi silaturahmi bisa putus karena permusuhan disebabkan agama. Maka dalam kondisi ketika misalnya orang tua memusuhi anaknya yang dia beragama Islam karena beda agama, maka bisa jadi disyariatkan untuk tahan sejenak, jangan melakukan silaturahmi dulu sampai mereka akur dengan anaknya. Wallahu a'lam. Kemudian apakah dalam posisi tadi suami memerintahkan kepada istrinya untuk tidak bertemu dengan orang tuanya, wajib ditaati? Wallahu a'lam. Karena durhaka kepada orang tua hukumnya dilarang. Maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk dalam hal yang isinya bermaksiat kepada Khalik. Sehingga kalau ini bentuknya durhaka, ya seharusnya tidak dilakukan. Suami silahkan tetap menjaga hubungan baik dengan mertuanya, meskipun mertuanya kondisinya seperti itu. Bahkan sampai pun beda agama. Tujuannya apa? Justru inilah ladang dakwah dan tantangan bagi dia. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya, bagaimana sebaiknya seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya jika di tempat umum sering menjumpai orang-orang yang tidak menutup aurat seperti turis di tempat wisata. Ya, minta kepada anaknya untuk tidak main ke tempat wisata. Dan kalaupun berwisata, cari tempat wisata yang lebih aman agar anak-anaknya tidak terpengaruh dengan penampilan yang enggak baik seperti itu. Bagaimana agar mudah menaati suami ketika suami kurang berempati dan ada akhlaknya yang kurang baik, sementara tetap mensyukuri akhlaknya yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini ketika suami melihat kepada istrinya. Kalau kamu tidak ridho dengan salah satu akhlak istrimu, maka cari bagian akhlak yang lain yang membuat kamu ridho. Sehingga misalnya dari sisi masakannya orang enak, ya, tapi pijitannya enak. Nah, maka yang diingat apa? Pijitan. Ya, meskipun masakannya tidak enak. Istri saya itu Pak Ustadz seperti ini, tapi kalau gini bagus dia. Merawat anaknya pinter, tapi kalau merawat suaminya dibiarkan saja, suruh hidup sendiri. Oh, bapak kan sudah dewasa, makanya nggak diganggu. Terus gimana itu? Nah, contoh seperti itu yang
diajarkan oleh Rasulullah SAW. Illam tarda minha ba'dan. Kalau kamu tidak senang dengan akhlak dia di sebagian kondisi, radhiya anha ba'dan, kamu akan ridho dengan dia dalam sebagian kondisi yang lain. Karena tidak ada wanita kok elek kabeh dari nduwur sampai ngisor. Masya Allah, istri saya itu nggak ada baiknya sama sekali Pak Ustadz. Dari sejak lahir sampai mati elek kabeh misalnya. Tidak mungkin ada ya. Namanya wanita itu pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Dan mukminah pasti banyak sisi baiknya. Seorang muslimah pasti banyak sisi baiknya. Baik, itu cara Nabi SAW untuk kemudian membuat sang suami agar tidak gampang marah kepada istrinya, tidak gampang menyepelekan istrinya. Jadi kalau kamu nggak senang di bagian ini, udah, bagian mana yang kamu senang? Oh, saya senang bagian ini. Ingat yang bagian itu. Sehingga sang istri tetap bisa selalu apa? Sang suami tetap bisa merasa tenang dengan istrinya. Meskipun dalam kondisi tertentu kadang ada bagian yang tidak disukai. Istri saya itu Masya Allah, kalau berada di dalam kamar mandi nggak bisa ditunggu Pak Ustadz. Kalau udah masuk kamar mandi tak tinggal tidur. Saya bangun tuh dia belum keluar. Masya Allah. Kegiatannya apa itu di dalam? Nggak tahu, itu mungkin semedi di dalam. Subhanallah. Nah, kalau seperti itu Anda ingat bagian mana yang kira-kira membuat Anda senang. Oh, bagian ini saya senang. Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu-ibu ketika menghadapi suaminya. Suaminya bagian ini nggak senang. Suami saya itu Pak Ustadz ngentutan. Tapi dia royal, alhamdulillah. Yang diingat royalnya bukan. Contoh seperti itu keseimbangan yang bisa dilakukan. Maka sebenarnya apa yang Anda sampaikan tadi sudah bagus ya. Di satu pihak suami punya akhlak yang baik. Di pihak yang lain kadang akhlaknya agak kumat ya, jadi kurang baik. Suaminya seperti ini tapi dia ngerokok misalnya ya. Dan gak seneng istrinya dengan bau rokok. Suaminya seperti ini tapi misalnya di tempat yang lain pinter menghibur. Bagian itu yang Anda ingat. Dan jangan sampai hanya gara-gara satu kesalahan sampai membuat Anda melupakan seluruh kebaikannya. Wallahu a'lam. Suami saya selain menafkahi orang tuanya, dia juga menafkahi kakaknya yang saat ini janda dengan 2 anak. Apakah saya sebagai istri juga mendapatkan pahala kebaikannya? Sebagai istri Anda mendapatkan pahala ketika tidak protes ketika suami Anda melakukan seperti itu. Insya Allah dukung suami dalam melakukan kebaikan. Karena tanggung jawab seorang lelaki, dia wajib memberikan nafkah kepada keluarga inti yang ada di keluarganya. Keluarga inti itu siapa saja? Anak, istri, ortu, saudara. Sehingga kalau ada wanita yang menjadi saudara kita dan dia nggak mampu, maka wajib bagi lelaki yang menjadi saudaranya ini memberikan nafkah kepada kakak atau adiknya yang perempuan. Itulah tanggung jawab lelaki. Makanya lelaki ketika ada warisan dia mendapatkan jatah yang paling banyak, sebab dia harus menanggung nafkah yang paling besar. Oleh karena itu kalau kebutuhan nafkah Anda tidak kurang, Anda cukup kebutuhan nafkahnya untuk Anda dan anak-anak Anda, maka Anda tidak perlu melarang suami untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada saudarinya yang merupakan janda, ya. Dan ketika Anda ridho, insya Allah itu bernilai pahala. Wallahu a'lam. Jika suami sering meminjam uang istri tapi jarang dikembalikan, sopo iki? Jumlahnya kecil. Apakah ini termasuk utang? Sementara uang itu uang jatah belanja bulanan istri. Kalau uang itu asalnya dari suami, misalnya ya,
Suaminya punya gaji bulanan 3 juta. Lalu semuanya diserahkan ke istrinya. Ya, semuanya diserahkan ke istrinya. Semuanya atau sebagian disimpan, Pak? Biasanya. Hah? Adatnya di sini gimana, Pak? Hah? Kalau gajian semuanya diserahkan atau sebagian disimpan? Habis gajian sebelum pulang mampir masjid dulu. Ngapain itu? Ya. Disimpan sebagian, ditampakkan sebagian. Terus WA-nya dibuka, dihapusi sebagian. Hah? Nggak bisa. Weh. Kemudian suami memberikan kepada istrinya, misalnya 3 juta. Tapi dari 3 juta itu suami sering ambil, minta 100, 200 dan tidak pernah dikembalikan. Apakah itu terhitung utang? Jawabannya bukan utang. Karena aslinya itu adalah uang suami. Lah terus istri dapat apa, Pak Ustadz? Loh kan Anda ikut makan juga uang itu. Sehingga itu adalah uang nafkah untuk bersama. Makan suami, istri dan anak-anak. Selama fasilitas hidup Anda tidak kurang, misalnya gara-gara suami ngambil, jadinya kita nggak bisa makan ayam. Tiap hari hanya tempe, tahu tempe, karena uangnya sering diambil suami. Kalau seperti itu dan Anda merasa kurang, silahkan minta lebih. Karena aslinya ini adalah uang suami. Ada pemahaman seperti ini. Nafkah bagi istri adalah uang jajan istri. Sedangkan uang belanja sehari-hari itu bukan nafkah. Ini syubhat yang menyimpang. Nggak benar itu ya. Ini syubhat. Terus yang dimaksud nafkah itu apa? Ya uang belanja itulah nafkah. Karena definisi nafkah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wanita itu berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dengan cara yang wajar. Sehingga nafkah itu meliputi pangan dan sandang. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat tinggal kepada mereka istrimu sesuai dengan kemampuanmu dalam menyediakan rumah. Dan itu adalah nafkah berupa kebutuhan papan. Maka nafkah yang ada dalam Al-Quran pengertiannya adalah harta yang diberikan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan bagi istrinya. Dan rumah yang dimaksud di sini tidak harus membelikan rumah, namun yang penting suami menyediakan tempat tinggal untuk istrinya tanpa harus dimiliki sendiri. Paham insyaallah? Tayyib. Karena itu nggak benar kalau yang namanya uang nafkah adalah uang jajan. Uang jajan itu hibah, bukan nafkah. Dan hibah itu sifatnya tidak wajib. Kalau nafkah hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Suami dan saya memiliki usaha bersama. Dari hasil usaha tersebut kami memiliki rumah dan lain-lain. Kami belum memiliki anak. Bagaimana kelak jika salah satu dari kami meninggal? Bagaimana pembagiannya? Pertama, perlu Anda sepakati antara Anda dan suami, karena ini usaha bersama. Suami punya saham berapa persen, istri punya saham berapa persen dari unit usaha itu. Setelah disepakati, nanti ini akan jadi pegangan. Jika salah satu mati, berarti sebelum dilakukan pembagian warisan, maka terlebih dahulu dipisahkan saham suami dengan saham istri pada unit usaha tersebut dan berikut hasilnya. Nah, mumpung keduanya masih hidup, disepakati sejak sekarang ya. Jangan nunggu menjelang mati baru disepakati ya. Nanti sepakati dulu, sudah bisa dibuat misalnya surat MOU kerjasama antara suami istri. Suami pihak pertama, istri pihak kedua, lalu disepakati di situ suami punya sekian persen, istri punya sekian persen, sesuai kesepakatan. Nah, ini jadi panduan. Nah, kalau suami mati, maka sebelum dilakukan pembagian waris, dibagi dulu. Inilah harta gonogini yang sebenarnya. Karena hakikatnya rumah ini dan berikut harta yang lainnya adalah hasil dari usaha apa? Bersama. Maka dipisahkan dulu
saham suami berapa persen, saham istri berapa persen. Sisanya itu baru dibagi waris. Istri dapat 1/4, sisanya yaitu 3/4 diserahkan ke saudara suami yang berhak dapat warisan. Wallahu a'lam. Bolehkah jatah nafkah saya belikan baju tanpa mengurangi jatah kebutuhan rumah? Karena istri mengurangi jatah makanan anaknya. Jadi ada sisa uang bulanannya. Kalau ada sisa seperti ini dan Anda butuh baju, baju itu bagian dari nafkah. Anda berhak untuk beli itu. Tapi kalau ini hanya untuk sebatas tambahan koleksi, hukumnya beda ya. Kalau tambahan koleksi, berarti Anda harus minta izin kepada sang suami. Apakah saya boleh tambah baju? Karena untuk nambah koleksi, kalau suami mengizinkan, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya apa perbedaan Murji'ah dengan Khawarij? Ini di luar tema ya. Dalam masalah iman, Murji'ah dan Khawarij itu berkebalikan. Kalau Murji'ah punya keyakinan bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak mempengaruhi imannya, sehingga iman hamba tetap sempurna meskipun dia berbuat maksiat. Yang penting dia tidak melakukan kekufuran. Sebaliknya, menurut Khawarij, iman seorang hamba akan hilang ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa besar. Sehingga mereka itu sama-sama punya keyakinan iman itu satu kesatuan, ibarat bola pejal. Kalau menurut Murji'ah, bola pejal ini nggak bisa dikurangi sedikit pun, bisanya hanya dikurangi semua. Makanya kalau dia tidak melakukan kekufuran, iman itu utuh. Itu definisi Murji'ah. Kalau menurut Khawarij, iman itu seperti bola pejal, hilang sebagian, hilang semua. Makanya bagi Khawarij, pelaku dosa besar statusnya apa? Keluar dari Islam. Ini pengertian antara perbedaan antara Khawarij dan Murji'ah dalam masalah memberikan definisi iman. Wallahu a'lam. Apa syarat wanita biar bisa menerima dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan para wanita berada di neraka. Perhatikan sebabnya kenapa kebanyakan wanita berada di neraka. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukun aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, rajinlah sedekah karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Maka ada wanita yang tanya, "Walima ya Rasulullah, kenapa kok bisa demikian?" Apa jawaban Nabi SAW? Beliau memberikan dua sebab, menyampaikan dua sebab. Yang pertama apa? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena wanita tidak bisa menjaga lisannya, banyak mengumpat, gampang melaknat, gampang mengumpat. Sehingga dia itu tidak sabaran ketika menjaga lisannya. Senjata wanita itu kan lisan ya. Kalau lelaki kan fisiknya. Tapi Masya Allah Pak, lidah ini bisa lebih menyakiti daripada fisik. Makanya lisan itu bisa memberikan atau bisa menyakiti orang yang sudah meninggal. Misalnya apa? Menghina dan mengejek orang yang sudah meninggal. Lisan bisa. Tangan mau mukul orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan. Terus kuburannya diantemi Pak. Itulah keterbatasan orang kalau mau memberikan madorot dengan fisik. Lebih terbatas daripada dengan lisan. Makanya lidah ini bagi wanita adalah penyimpangan yang terbesar. Karena itu Rasulullah SAW punya mengatakan, Innan nisa'a khuliqna min dila. Wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Wa inna a'wajud dila a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang mana?
yang paling atas, tulang rusuk itu kan gini ya. Terus nanti ke bawah jadi lurus. Yang paling bawah ini nggak nyambung, nanti tulang rusuknya lurus. Kenapa wanita itu ketika digambarkan Nabi SAW tulang rusuknya paling bengkok bagian atas, itu isyarat bahwa organ yang paling berpotensi bengkok bagi wanita adalah lambene, lisannya. Nah, sehingga dia kalau bicara itu pedes, nyelekit, marak noloro hati. Itu disebabkan karena apa? Tidak bisa menjaga lisan. Yang kedua adalah watakfurnal ashir, dan tidak bisa berterima kasih kepada suami. Banyak diberi nafkah, tidak pernah ngomong terima kasih. Setelah itu suaminya berbuat salah sebentar, diomelin sama istri. Akhirnya dia tidak bisa berterima kasih, bisanya hanya mengomentari. Nah, yang seperti itu yang menyebabkan kenapa wanita menjadi penduduk neraka. Karena itu kalau Anda bisa menghindari dua sifat ini, semoga dibebaskan dari ancaman sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada ikhwan yang ingin terus dengan saya, tapi dalam jangka waktu saat ini hingga tahun depan kami insya Allah akan menjalani proses ta'aruf, nador, khidbah, lalu menikah. Sedangkan posisi ikhwan ini ada di luar kota. Yang ini ditanyakan bagaimana proses ta'aruf yang benar. Ya, Anda sebenarnya sudah ta'aruf, ini sudah saling kenal ya. Ya, prinsipnya informasi apa yang Anda butuhkan untuk Anda ketahui, sama-sama yang saling terbuka, itulah proses ta'aruf. Dan nanti ada mediator yang bisa menghubungkan untuk komunikasi agar bisa lebih nyaman. Apakah boleh nador secara online karena posisi ikhwan di luar kota? Yang penting tidak direkam, insya Allah tidak masalah. Sehingga via Zoom dan masing-masing ada pendampingnya. Ikhwan nanti ditemani oleh ibunya, lalu nanti Anda bisa ditemani oleh mahramnya, ya, agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan cuma berdua ya. Zoom berdua itu video call saja ya. Jangan pakai Zoom. Dan jangan berdua ya. Enggak, misalnya video call ikhwan, akhwat, kemudian mahramnya akhwat. Untuk jangka waktunya maksimal berapa lama dari proses ta'aruf sampai pernikahan? Makin cepat makin bagus. Apakah selama proses ta'aruf kami boleh cacatan dengan dalil merencanakan pernikahan? Nah, yang kayak gini nih. Bangunin tahajud kan gitu ya. Mengingatkan untuk sholat duha. Loh, di sebelahnya lo nggak pernah dibangunin. Yang jauh dibangunin. Ya nggak bang? Kalau udah nikah lupa nggak dibangunin bang. Dan itu bisa jadi celah sebenarnya untuk saling menikmati, sehingga mereka pacaran secara online. Lalu hal apa sebaiknya dipersiapkan dalam semua proses ini? Kami sarankan Anda sampaikan ke orang tua. Jangan sampai orang tua sebagai orang terdekat tidak tahu, sementara kawan Anda tahu. Itu jangan sampai ya. Maka bukti kedekatan Anda dengan orang tua adalah dalam urusan seperti ini sampaikan ke orang tua. Nah, nanti matangnya itu sama orang tua. Jangan dipikirkan sendiri, libatkan orang tua sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua. Wallahu a'lam.